Sudah setahun, virus COVID-19 menyerang bumi kita. Banyak hal yang telah terjadi. Untuk lebih tahu, yuk simak apa aja sih yang telah kita lalui selama setahun ini. Pada 31 Desember 2019, Komisi Kesehatan Kota Wuhan, China, melaporkan sekumpulan kasus pneumonia di Wuhan, Provinsi Hubei yang akhirnya teridentifikasi sebagai virus corona. Kemudian, virus ini dikenal sebagai COVID-19 yang menyerang sistem pernafasan manusia. Lalu, pada 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global. This is the first pandemic caused by coronavirus. And we have never before seen a pandemic that can be controlled at the same time. WHO has been in full response mode since we were notified of the first cases, and we have called every day for countries to take urgent and aggressive. Selanjutnya, pada 13 Januari 2020, Thailand mengkonfirmasi COVID-19 pertama kali di luar Cina. Kemudian dilanjutkan dengan negara Jepang, Korea, dan Amerika Serikat sampai akhirnya memasuki negara Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Presiden Indonesia, Joko Widodo, segera mengumumkan 2 kasus pertama penyakit yang dikonfirmasi sebagai COVID-19. Virus ini awalnya ditemukan pada 2 orang wanita yang tinggal di Depok, tepatnya pada seorang ibu berusia 64 tahun dan anaknya yang berusia 31 tahun. Mereka berdua terindikasi COVID-19 setelah melakukan kontak dengan seorang pria Jepang yang berasal dari Malaysia yang juga sudah terinfeksi virus beberapa hari lalu. Kedua ibu dan anak tersebut segera diisolasi di Rumah Sakit Profesor Dr. Sulianti Saroso, Rumah Sakit Penyakit Menular di Jakarta Utara. Sejak pertama kali munculnya 2 kasus COVID-19 di Depok, sebulan kemudian PSBB diberlakukan di beberapa daerah. Dalam kurun waktu kurang lebih 147 hari, kasus COVID-19 mulai menginfeksi seluruh provinsi di Indonesia. Kenaikan grafik kasus terkonfirmasi berjalan semakin cepat setiap bulannya. Berdasarkan grafik kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia per 2 April 2020, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 1.790 kasus dengan 170 meninggal dunia dan 112 kasus sembuh. Sedangkan berdasarkan rekapitulasi bulanan kasus COVID-19 di Indonesia dari bulan Maret 2020 sampai dengan Januari 2021, terus mengalami kenaikan hingga mencapai 1.078.214 kasus terkonfirmasi dan 29.998 jiwa meninggal dunia. Respons pemerintah dalam menghadapi virus COVID-19 muncul dalam bentuk bermacam-macam. Mulai dari Menteri Kesehatan yang memberikan pernyataan bahwa penyakit COVID-19 dapat sembuh sendiri, Presiden yang membedakan mudik dengan pulang kampung. Ya, apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya, kalau mudik itu di hari lebarannya beda. Hanya perbedaan untuk masalah merayakan waktu, Idul Bapak. Fitri, untuk merayakan Idul Fitri kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Hingga kebijakan serius dari memberikan hukuman pada masyarakat yang tidak patuh dalam menggunakan masker dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang sering disebut dengan PSBB. Pada awal masa pandemi COVID-19 di Indonesia, berbagai kebijakan ditetapkan oleh pemerintah seperti Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dalam menghadapi COVID-19, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang kebijakan PSBB, penerbitan Kepres Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas COVID-19, hingga berbagai kebijakan daerah lainnya yang memberikan sanksi pada pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Pada Desember 2020, media berita melaporkan varian baru virus corona yang menyebabkan COVID-19. Tercatat bahwa satu versi mutasi dari virus corona terdeteksi di negara Inggris pada September 2020. Varian itu sekarang dikenal sebagai B117. Selain itu, terdapat varian baru lainnya yaitu B1351 yang awalnya terdeteksi di Afrika Selatan pada Desember 2020. Varian ini mungkin memiliki kemampuan untuk menginfeksi kembali orang yang telah pulih dari virus corona.
Untuk mengurangi laju peningkatan kasus positif COVID-19, pemerintah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac asal Cina yang tiba pada Minggu 6 Desember 2020. Terdapat beberapa jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia, yaitu vaksin yang diproduksi PT Bio Farma, Oxford AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax, Pfizer BioNTech, dan Sinovac. Lalu, akankah vaksinasi yang diberikan kepada seluruh warga Indonesia merupakan perjalanan akhir dari pandemi COVID-19 di Indonesia? Sudah setahun kita hidup berdampingan dengan COVID-19 ini dan banyak sekali hal yang sudah kita lalui. Dengan melihat kilas balik perjalanan COVID-19, diharapkan kita sebagai masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah yang sudah ada dan melihat apakah perilaku kita sehari-hari dapat menurunkan prevalensi COVID-19 atau tidak di Indonesia.